Lebaran bersama Angie, hubungan pasangan yang menikah 4 Juli 2013 ini diberitakan sempat retak. Kenapa Lebaran saya nggak bareng? Itu memang udah kesepakatan saya bareng-bareng gitu. Karena orang tua saya nih masih pengen anaknya ada di sini. Begitupun sebelah sono sama. Pengen anaknya ada di sono juga. Jadi saya nggak bisa apa-apa deh tuh. Daripada ntar ribut, nggak enak mulutnya satu sama lain, mendingan udah kita pecahin jalan tengahnya aja. Saya di sini, dia di sana. Saya juga manusia biasa gitu yang butuh privacy, yang butuh ketenangan gitu. X Factor Indonesia juga bisa kok. Mereka punya faktor X kok ya. Beda dikit sekali aja. Ayu Ting Ting hamil. Pelantun tembang Sik Asik tersebut sudah berbadan 2. Kala ditemui di kediaman orang tuanya, Ayu tak tampak berubah secara drastis. Wajahnya masih tetap penuh keceriaan dan senyum keramahan. Hanya daster yang ia kenakan yang memberi tanda kalau dirinya tengah mengandung si jabang bayi. Alhamdulillah udah dikasih kepercayaan sama Allah gitu. Jadi ya saya harus ngejaga baik-baik, harus ngejaga bener-bener gitu. Dan sayanya makin tambah kalau lemes sih pasti iya ya, maksudnya kalau setiap pagi sih pasti iya gitu. Tapi kalau untuk kerja, kalau untuk masalah nyanyi atau apa enggak sih, kayak biasa aja gitu, enggak ada, tetap kayak Ayu yang biasa aja. Ya seneng lah ya, namanya orang udah nikah kan pastinya kan pasti harapannya ya emang gitu ya, biar punya cucu kan, biar padahal emang udah tua si ayah. Udah tua sekarang, udah jadi kakek deh ya, mudah-mudahan doain aja. Yang penting Ayunya sehat, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, jadi ibu yang soleha. Kabar kehamilan Ayu Ting Ting sempat menjadi pemberitaan di berbagai media. Keputusan Ayu dan Angie untuk menikah tanpa liputan media sempat membuat para pemburu berita curiga. Ayu ditengarai telah berbadan 2 sebelum menikah dengan Angie. Namun Ayu tampak santai saja. Wanita 21 tahun ini tak mau ambil pusing, sekalipun ada kabar miring seputar kehamilan dirinya. Saya juga manusia biasa gitu yang butuh privacy, yang butuh ketenangan gitu. Maksud saya, kalau misalnya pun saya hamil, memangnya kenapa gitu? Saya kan sudah menikah. Maksud saya kok sampai yang ada dibesar-besarin apalah apa. Ya saya nggak peduli lah ya, itu urusan orang lain. Mau menilai saya itu hak mereka, mau menilai saya seperti apa. Tapi kan mereka nggak tahu kenyataan hidup saya seperti apa. Saya pengen saya tenang gitu, maksudnya saya hamil, saya pengen nyaman gitu, saya tahu, saya tahu gitu, maksudnya memang saya kan public figure. Apapun yang saya lakukan pasti semua orang pengen tahu aja gitu, maksudnya pengen tahu apa nih perkembangan dari Ayu atau gimana. Tapi saya juga manusia biasa gitu. Saya juga punya ada batasan-batasan yang harus saya kasih tahu dan yang mana yang saya nggak kasih tahu gitu. Toh juga kalau mereka menjadi diri saya pasti tahulah apa yang harus dilakuin. Sebagai seorang calon ibu, Ayu Ting Ting merasakan suka duka kala mengandung, termasuk saat rasa ngidam datang menyerang. Kalau ngidam sih pasti iya. Kemarin saya pengen ngidam kecapi, akhirnya alhamdulillah dapet. Iya, kalau mual pasti iya gitu ya, sewajarnya ibu-ibu hamil lainnya gitu yang saya rasain gitu. Tapi alhamdulillah saya mualnya nggak yang begitu sampai parah banget setiap pagi gitu. Terus nggak yang terlalu sampai setiap hari nggak masuk makan atau apa gitu, enggak gitu. Malah saya makan apa aja gitu masuk gitu semuanya, alhamdulillah sih kayak gitu. Jadi ya senang gitu karena anaknya juga ngerti kayaknya. Terus sayanya juga nggak yang terlalu parah banget deh ngidam kayak gitu, enggak. Kebahagiaan juga merayapi hati ayah ibunda Ayu Ting Ting. Abdul Razak bahkan sudah tak sabar menunggu kelahiran cucu pertamanya. Sayang, Razak belum mau terbuka seputar usia kehamilan putrinya.
Kalau usia, kalau ayah kan bagi ayah mah pantangannya buat nyebut usia-usia itu, terus lagi pula persiapan juga kita belum boleh dulu. Jadi kalau bagi ayah, keluarga ayah gitu emang jangan suka nyebut-nyebut ini, terus juga jangan suka beli apa-apa dulu. Kalau udah iya, mungkin dia kan sama sama suaminya lah biasanya ngeceknya, ayah mah kan urusan kerja terus ya. Selain soal kehamilan, Ayu Ting Ting ternyata juga digoyang isu tak sedap. Gara-gara tak merayakan Lebaran bersama Angie, hubungan pasangan yang menikah 4 Juli 2013 ini diberitakan sempat retak. Kenapa lebaran saya nggak bareng? Itu memang udah kesepakatan saya bareng-bareng gitu. Karena orang tua saya nih masih pengen anaknya ada di sini. Begitupun sebelah sono, sama. Pengen anaknya ada di sono juga. Jadi saya nggak bisa apa-apa deh tuh. Daripada ntar ribut, nggak enak mulutnya satu sama lain, mendingan udah kita pecahin jalan tengahnya aja. Saya di sini, dia di sana. Sakit. Kabar Ayu Ting Ting hamil menjadi pembuka kabar-kabari hari ini. Dan di segmen selanjutnya, ada info menarik dari Marshanda yang tengah menikmati indahnya menjadi seorang ibu. Caca yang belakangan jarang tampil di televisi ternyata sedang sibuk merawat dan mengurus bayinya. Seperti apa kesibukan Caca dan Ben Kasyafani membesarkan putri mereka? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Marshanda tak lagi remaja yang dulu begitu menggemaskan. Kini Caca sudah menjadi seorang ibu. Baru-baru ini, kami berhasil meliput kegiatan Caca saat merawat putrinya. Lupakan Marshanda, remaja yang imut dan menggemaskan. Kini wanita 24 tahun tersebut telah menjelma menjadi seorang ibu dari seorang bayi perempuan bernama Shena Amira Kasyafani. Di usianya yang terbilang masih cukup muda untuk menjadi seorang ibu, artis yang kerap disapa Caca ini ternyata cukup bertanggung jawab dalam membesarkan putrinya yang kini berusia 7 bulan. Caca yang tak mau menggunakan jasa babysitter tampaknya cukup membekali diri untuk bisa benar-benar menjadi seorang ibu yang baik. Supaya bajunya nggak kotor, karena kan kalau bayi baru belajar makan kan pasti kan suka belepotan. Aku biasanya pakein ini ya Cinta ya. Ini ya warnanya pink. Iya dong, warnanya pink ya. Oh, sambil kenyot jempol. Aku memang kalau makan suka sambil kenyot jempol. Ya, sambil liatin siapa itu Cinta. Oh, lagi tidak. Emang karena si anak kan lagi tumbuh gigi, jadi kadang-kadang suka mut-mutan kalau lagi makan. Tapi kitanya sabar aja, dan kalau misalnya dia nggak mau jangan dipaksa kayak gitu. Boleh coba? Rasanya gimana? Enak sekali. Salah satu tantangan terberat bagi seorang ibu muda adalah kala memberi makan si anak. Penolakan si anak untuk membuka mulut dan menelan makanan yang diberikan kerap membuat seorang ibu muda stres, panik, dan tak jarang menjadi emosional. Pernah, alhamdulillah nggak pernah kepusingan karena aku juga banyak belajar gitu. Jadi aku tahu kalau misalnya ini mau nih, oh pinter. Kalau misalnya dianya lagi susah makan itu jangan dipaksa, tapi ya cobain lain waktu, misalnya sejam kemudian atau pas sorenya, pas dia lagi belum lapar banget untuk minum, kayak biasanya itu jam minum susunya dia. Tapi jangan bener-bener mentok, jadi dianya udah keburu lapar, takutnya pas kasih makan udah rewel kayak gitu. Nah, kita minum dulu ya. Jadi memang aku terbiasa memberikan reward moral, maksudnya support moral yang positif sama Shena sejak kecil. Aku biasa mengekspresikan kasih sayang aku ke dia. Jadi kan banyak orang tua yang merasa kayak gue tuh sayang sama anak gue, udahlah nggak perlu dibilangin tiap hari juga nggak apa-apa gitu. Tapi aku menjadi seorang anak dulu, atau belum jadi orang tua, aku menyadari bahwa ternyata aku butuh diberikan. Kalau aku ya, nggak tahu kalau orang lain gitu. Cuma aku merasa aku butuh untuk diberikan terus-menerus ekspresi kasih sayang segala macam. Jadi sumbernya dari mamanya Ben itu pasti banget, karena kan mereka udah berpengalaman kan. Jadi aku sangat menghormati dan
merasa precious banget dapat ilmu dari mereka. Terus aku juga banyak belajar dari buku, banyak belajar dari internet, blog-blog parenting, sama ikut seminar-seminar dan workshop. Meski sedang rehat syuting, namun sejatinya aktivitas Caca di luar rumah terbilang cukup merepotkan. Istri Ben Kasyafani ini masih berjibaku di bangku kuliah. Selain itu, Caca juga menjadi seorang motivator. Untungnya semua kesibukan tersebut tak membuat